Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dan rekan saya Muhammad Ilyas. Kami dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai terjemah Al-Quran metode Sapinda, yaitu dari dosen pengampu Dr. Bapak Ali Muammar MA. Terjemah Al-Quran ini merupakan kegiatan manusia dalam memindahkan bahasa Arab ke bahasa lain agar orang lain dapat mengerti dan memahami makna tersebut melalui perantara terjemahan. Adapun metode Sapinda itu merupakan salah satu metode yang mana di dalam itu menerjemahkan Al-Quran dengan cara mengartikan kata per kata, kemudian dirangkai menjadi satu kalimat sehingga memberikan kesan yang mendalam untuk memahami makna Al-Quran. Selain itu, tujuan diadakannya terjemah Al-Quran agar dapat memahami isi kandungan dari Al-Quran yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan. Misalnya itu seperti akidah-akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun aspek ekonomi. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ilyas. Untuk saudara Muhammad Ilyas, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu arti metode Sapinda. Terjemah Al-Quran ini merupakan kegiatan manusia dalam memindahkan bahasa Arab agar orang lain dapat mengerti dan memahami makna tersebut melalui perantara terjemah. Dalam terjemah metode Sapinda dan merupakan salah satu metode dalam menerjemahkan Al-Quran dengan cara mengartikan kata per kata kemudian dirangkai menjadi satu kalimat sehingga bisa memberikan kesan yang mendalam untuk memahami makna Al-Quran. Adapun syarat penerjemah Al-Quran yaitu seorang penerjemah haruslah muslim dan dapat mempertanggungjawabkan keislamannya, memiliki sifat adil, sikoh, memiliki kemampuan di bidang bahasa, penerjemah baik dari susunan kosakata maupun penulisan di bidang tafsir, karena prinsipnya dia adalah seorang mufasir. Di bidang Al-Quran dan terjemahannya menguasai gaya bahasa dan bahasa terjemah Al-Quran. Metode Sapinda merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk dapat mengadakan hubungan antara kita dengan siswa di saat kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Sebuah metode tidak hanya dibutuhkan dalam dunia pendidikan saja, tetapi di dalam pembelajaran Al-Quran juga diperlukan. Dengan metode Sapinda, siswa dapat dengan mudah mengetahui makna Al-Quran dengan kata per kata, sehingga siswa bisa mengerti tentang kosakata bahasa Arab. Selain itu juga siswa mendapatkan tambahan yang berupa ilmu nahwu dan shorab yang diberikan secara bertahap-tahap. Metode Sapinda juga diartikan suatu yang digunakan dalam mempelajari terjemah Al-Quran sekaligus mempelajari tata bahasa secara mudah. Adapun contoh-contohnya itu yang saya serahkan kepada Muhammad Ihsan. Ya, saya berterima kasih kepada saudara Muhammad Ilyas yang sudah menjelaskan mengenai metode Sapinda. Sekarang selanjutnya
saya ingin memberikan contoh mengenai metode pindah. Sebelum saya memberikan contoh, saya ingin menjelaskan sedikit dulu, yaitu cara menerjemahkan Al-Quran dalam metode PPT pindah ini adalah ada dua cara, yaitu adanya ayat yang berwarna merah dan berwarna hitam. Jika ayat yang berwarna merah itu menandakan kosakata yang baru, sedangkan ayat yang berwarna hitam itu menandakan kosakata yang tulisannya mudah dan terjemahannya itu sama atau sudah diulang-ulang atau dipelajari. Adapun cara menerjemahkannya itu dengan kata per kata. Jadi langsung saja saya ingin menyontohkan terjemah Al-Quran metode sepindah itu, yaitu sebagai berikut. Saya mengambil surah Al-Fatihah, yaitu di dalam surah Al-Fatihah ini ada ayat yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Dan yang berwarna hitam ya dihitung bisa dibilang sangat sedikit. Kebanyakan yang berwarna merah dikarenakan banyak ayat-ayat yang baru. Jadi contohnya tuh di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang saya baca tadi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang berwarna hitam hanya Allah saja, karena Allah itu adalah ayat yang bersifat umum atau tulisannya itu mudah. Jadi terjemahannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Lanjut lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji, lillahi bagi, Allahi Allah, Rabbil Alamin Tuhan al-alamina semesta alam. Di sini kan Ar-Rahmanir-Rahimnya berwarna hitam. Nah, sedangkan di atas berwarna merah. Kenapa jadi berwarna hitam? Karena kosakata yang Ar-Rahmanir-Rahim ini sudah ada di atas. Jadi kosakatanya menjadi kosakata yang sudah lama atau sudah ada terlebih dahulunya. Jadi berwarna hitam. Contohnya kayak Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, ini merah semua kan. Maliki Yaumiddin artinya itu maliki pemilik, yaumi hari, ad-dini pembalasan. Selanjutnya selanjutnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada, na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon. Nah, jadi langsung selanjutnya itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami bagi as-sirata jalan, bagi mustaqima yang lurus. Nah, mungkin sampai situ aja ila akhir. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa ya metode sepindah ini adalah sebuah metode yang mana terjemahnya itu antara menggunakan kata per kata, tapi menggunakan warna merah dan warna hitam. Bila berwarna merah itu adalah kata yang baru, dan sedangkan yang berwarna hitam itu adalah kosakata yang mudah atau yang sudah umum ibaratnya. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai kelebihan dari metode sepindah ini, ialah
Yang pertama yaitu metode Sapinda ini sangat mudah dipraktikkan dan efisien dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Dua, yaitu metode Sapinda ini memberikan ruang yang cukup penting bagi masyarakat muslim yang belum pernah mengikuti jenjang pendidikan di tingkat pesantren. Metode Sapinda merupakan satu di antara peran dan usaha untuk pemasyarakatan Al-Quran dan mampu menjadikan masyarakat berperilaku sesuai isi kandungan Al-Quran. Di samping kelebihan, ada pula kelemahan dalam metode ini, yaitu kelemahan metode Sapinda ini terletak pada aspek dalam menghafal lafaz yang dilengkapi dengan artinya, terutama bagi seorang atau peserta didik yang sudah dewasa atau orang yang tua yang sulit dalam memahaminya. Meskipun sebenarnya dalam metode ini telah dilengkapi dengan kamus lafaz Al-Quran, karena metode ini dalam proses pembelajarannya lebih menekankan hafalan dengan bantuan media pembelajaran yang telah disediakan berupa materi juz pertama, yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin cukup dari video tadi saja penyampaian dari kami. Salah kata maupun salah dalam penyampaian, kami mohon maaf, minta halal minta ridha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.